bukan edukasi, jangan bapak, jangan dipanen dulu kan. Macam mana tuh? Kalau kami tak panen, kamu mau makan apa? Suara. Kami bukan tidak pernah melakukan edukasi, jangan bapak, jangan dipanen dulu kan. Macam mana tuh? Kalau kami tak panen, kamu mau makan apa? Suara habis tuh. Keliling 3 kabupaten berat. Numpang saja Pak, ya. Jajan baru nih apa hukumnya? Kita jujur dulu, jangan khawatir ya. Kita sudah mempersiapkan jalan ini untuk sampai langsung ke Presiden Jokowi. Kita disibukkan dengan menemui kawan-kawan yang ditangkap. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau terjadi juga di luar yang apa yang kita inginkan, mungkin kita bersama pada takdir Tuhan. Kami susah karena PT. Namun kami garap, kami lain-lain dulu. Progres eskalasi yang kita lakukan bahwa yang namanya PT SLS Sari Lembah Sulu melakukan berbagai macam tahun 86-87 aksi-aksi pembantaian yang dilakukan untuk mengekspansi dan menghasilkan traumatik tersendiri terhadap masyarakat. Betul tidak? Jadi jangan sampai gesekan yang terjadi terhadap penangkapan kaum tani tersebut akan menimbulkan efek traumatik lebih panjang. Karena skenario yang telah dilakukan oleh omongan kami di pediahan bisa kita lihat itu mengurangi bobot porsi masa yang tengah berjalan saat ini. Betul tidak? Rakyat kita tunggu, tahan sebentar Bapak Ibu. Wakil Bupati dong, Kami nama Bapak, kami tahu rencana. Karena tujuan kami bisa ini Bupati tolong keluar Bupati tolong tangan Bapak sekalian yang di depan, tolong mundur ke belakang. Kita ini menyampaikan benar perwakilan dari dalam. aman, sebelum kau tak bagi tak aman. Jangan ada kejadian baru lagi, Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan apa yang kita katakan, kita posisikan diri kembali di dalam PT. Ayo, yang telah kita kebayakan
Mudah-mudahan hasil yang masuk lagi masa aksi. Masa aksi. Ada. Kita rapat datang mereka. Barang kami ditimbang, kampung kami digusur. Ikaw pa rin, laki ko, motor ko diturunkan. Laki ko siya, apa-apa. Dibawa kalau semalam tuh ada demo lagi dibawa sama gara-gara mata lah contohnya. Jadi saya kamu tak tahu apa yang hari ini akan ada ditutup apa. Nah, itu yang ingin aku tanya. Silakan Pak Rendra sebagai apa? Kami dari Kecamatan hari ini memang tidak ada kita Pak. Tidak ada DPK, tidak dan memang di lapangan ternyata terjadi di lapangan ternyata terjadi hal-hal yang di luar dari jangkauan kita. Dan memang jauh-jauh hari pun sebelum Keselamatan melakukan advokasi terhadap kasus ini, masyarakat ini sudah melakukan hal-hal yang seperti itu dalam jangka waktu yang sekian lama, bertahun-tahun sudah aman. Nah, namun ternyata memang baru-baru ini dengan pergantian humas baru si PT SLS atas nama Tora, eksekusinya dijalankan dengan bikin laporan polisi. Akhirnya ditangkaplah 6 masyarakat ini melalui security, ya, lalu masyarakat yang ditangkap ini dilimpahkan ke Polres. Ini yang menjadi latar belakang akhirnya kami mau tidak mau organisasi Keselamatan ini melakukan advokasi kembali untuk advokasi upaya mediasi sifatnya Pak, pembebasan terhadap 6 masyarakat ini. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus paham dan tunduk pada akar permasalahan. Akar permasalahan ini sudah diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ada yang dari Partai Golkar, ada yang dari Partai PDIP, ada yang dari Partai Gerindra. Semuanya mengakui kalau fakta itu terjadi, perampasan tanah ini terjadi. Dan kami menyampaikan bahwa perampasan tanah ini akan berdampak pada kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Bagaimana mungkin warga pribumi bisa melihat orang lain senang di atas tanah yang mereka punya? Dan ini dibuktikan dengan perkuburan. Saya pikir ini clear. Persoalan ini sudah diakui. Dan sayangnya terjadilah penangkapan ini. Poinnya Pak, kami minta sebenarnya dari Pemda. Penyebab penangkapan itu apa? Tuduhan SLS ini adalah pencurian. Pasal yang dikenakan itu 363. Tapi jauh pencurian sawit Pak. Ini memang diambil sawit kawan? Kalau berdasarkan apa iya? Ada PB. Ada. Nah, ini yang melatar belakanginya itu. Akhirnya kami berharap pihak Pemda melalui Dewan mungkin bisa bekerja sama untuk melakukan mediasi ke Polres agar bersama-sama mendorong pihak PT SLS untuk mencabut laporan ini. Karena memang kami sampaikan Gerlamata Pak, kami nggak mampu nanti membendung gejolak yang terjadi di bawah. Kalau nanti ini dibiarkan terus terjadi, penangkapan terus yang akan dilakukan, kami juga secara keorganisasian nggak mampu kita berlepas tangan dulu. Advokasinya di atas kita jalankan, untuk yang di bawah nanti ketika terjadi ledakan jangan nanti tanya kami.
Nah ini Ridwan nih, ini nanti Antoni Fitra nih, jangan. Karena harus kita akui SLS ini berada di tengah-tengah perkampungan. Artinya apa? Kalau mereka mau eksekusi di bawah, mereka bisa lakukan, Pak. Bawa api, bawa apa semua macam bisa. Makanya kami kemarin mendorong, jangan lakukan itu. Ayo kita bawa perkara ini ke Pemda. Dorongan kami adalah mediasi. Itu satu. Yang kedua, terkait persoalan SLS ini, sebenarnya jauh-jauh hari lagi-lagi sudah diketahui akar persoalannya. Tinggal minta rekomendasi dari Dewan dilempar ke Pemda, eksekusi. Ada ruang yang sudah bisa dimanfaatkan sangat kuat sekali. Apa itu? Perintah Presiden, Pak. Ya, Perintah Presiden jelas. Bagi perusahaan-perusahaan maupun BUMN atau swasta, ya, yang memiliki konflik ketika mereka mempersulit pengembalian hak-hak masyarakat itu, ancamannya cabut. Itu perintah Presiden. Sejak dari tahun 2019, perintah ini turun ke menteri, turun ke bupati. Artinya tinggal lagi Pemda ini membongkar data. Benar atau tidak data yang disampaikan oleh masyarakat ini? Faktanya kan benar ini terjadi. Saya pikir persoalan ini bisa selesai, Pak. Mungkin itu dua itu yang menjadi tuntutan kami. Pertama, pembebasan ini. Yang kedua adalah penyelesaian konflik. Karena kita tidak berharap lagi ada penangkapan. Kami tidak bisa mengontrol orang untuk tidak panen karena mereka tidak panen juga. Nah, jadi itu. Mungkin Antoni Fitra ada yang mau disampaikan? Ya. Kami berharapnya ada terbentuknya tim terpadu penyelesaian konflik ini. Jadi jelas kami menanyakan perkembangannya itu jelas ke tim terpadu tersebut. Siapa pimpinan, ketua timnya, apa segala macam kan jelas kami posisinya. Tapi kalau seperti yang Pak Asisten bilang tadi itu bahwa tim kecil, kami bingung tim kecil ini siapa? Kan seperti itu. Makanya sebenarnya saya melihat muara dari RDP kita itu adalah pembentukan tim terpadu dalam penyelesaian konflik ini. Jadi bisa mengidentifikasi berapa sebenarnya izin, luas izinnya, peta izin HGU-nya, Sari Lembah Subur, bisa kita mengetahui data di mana aja perkuburan wilayah yang dicaplok. Nah, dengan harapan kami dibentuknya segera tim terpadu itu. Nah, tim terpadu ini harapan kami ini melibatkan Nini Mama Batin karena mereka mengetahui itu. Nah, dan kami minta kami dilibatkan di sana karena kami juga mengetahui tentang beberapa hal dari bukti-bukti lain selain dari Nini Mama. Nah, tim terpadu inilah yang harapan kami bisa sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Pemkab juga bisa mempertegaskan kepada SLS sendiri, ya kan, untuk mereka juga tidak melakukan bentuk-bentuk intimidasi terhadap masyarakat. Jangan arogansi. Walaupun ada izin, jangan arogan dulu lah. Faktanya adil. Jadi hal seperti itu. Jadi seperti sekarang ini misalnya terjadinya penangkapan terhadap masyarakat. Sementara kita paham mereka dasarkan HGU. Masyarakat juga mendasarkan peta dari nenek mama, tanah perkuburan nenek moyang mereka, dan mereka menganggap itu lahan mereka. Nah, kan akhirnya klaim dua pihak tersebut lahir konflik. Nah, pihak kepolisian juga kita nggak bisa salahkan juga. Mereka ada laporan dari perusahaan diserahkan dengan bukti ini, pihak kepolisian wajib menjalankan. Kalau tidak dijalankan, nah, pihak kepolisian bisa dicerca masyarakat juga, dicerca mereka. Nah, daripada terjadi konflik yang berkepanjangan ini, ya kami harapkan PMK segera membentuk tim terpadu itu. Dengan tim terpadu ini kita bisa menekan terjadinya perluasan konflik dan terjadinya bisa menekan percepatan kepastian hukum terhadap tanah-tanah masyarakat. Begitu menurut kami. Karena lucu. Nanti masyarakat akhirnya karena ini tidak ada kejelasan seperti yang sampaikan ketua umum tadi, boikot di bawah, tutupnya akses mereka, konflik malah nanti benturan masyarakat lagi karena perusahaan pasti ngadukan ke polisi. Iya. Bab pertama kita di DPR. Itu kan kami tidak lanjut ya. Kalau boleh kami kan. Iya, ada apa dong? Sedang apa? Saya kok memang nak apa?
Tapi keterkejutan nama tuh ada lagi apa nama demo, ada apa? Potensi baru. Pokoknya tadi masalah Itu. apa? 6. Dituduh mencuri sawit. Itu Iya, masalah kan? iya, Masalah iya. apa? Tambah 6, tambah 1 lagi Pak. Jadi Tambah 7 udah. 7. Tujuh Nah, kan? Malam tambah 1. Tujuan kan? Nah, ini kan itu yang kita kok jangan anarkis. Kan kini gue ibarat buku nikah dua kok. SLS punya kita juga punya. Iya, Nah, mana yang apa? Dan kita di pemerintah kan harus di tengah-tengah. Kalau yang salah kan tak bisa kita membuka apa namanya menogak apa namanya Menogak orang basah. bahasa kita Udah tidak. dibaca Pak. Iya. Udah Jangan aku harap bagaimana kita jangan ada anak-anak gitu kok jangan mohonlah jangan adukan aktivitas di situ dulu sebelum itu betul clearnya tak selesai clearnya kan harus clear cuci dan suci nah aja kan maksudnya dan kita di Pemda itu pemerintah sebagai di Agaris Tengah ini yang apa kami akan menanyakan nanti di Polres apa masalahnya kan kondang sekolah bau kan Iya. kondang silat bau bisa bersilat kalau di konflik kudu dua kan gimana nah kan itu kami kan akan bertanya apa betul masalah ibarat kita mendiagnosa itu yang nak kami tanya karena kau kan tak tahu tuh kepotong siapa yang men-share kawan siapa nah lah do pula kita mau apa mudah ditangkap kita kan otak kan ini ayahan Iya. jadi itu oke kan ruang dulu biarkan kami berkomunikasi dengan pihak Polres Pelalawan ibarat kau kalau bisa di LKMD ya lah lebih kurang mohon dimaafkan Iya. bisa-bisanya begitu kan nah kalau tidak nanti seperti apa Iya. jadi ini yang kita coba negosiasikan nanti dengan pihak Polres kalau tak mencacat tentu kan dibawa ke uang melapor lagi kan Iya. kalau Pak Polres itu sama dengan posisi apa tiba Dan kami dari Gerlamata ini mampu menjamin kita mampu menjamin orang-orang yang ditangkap hari ini setelah dia andai kata mediasinya berjalan kita mampu menjamin untuk mereka tidak melakukan kembali sepanjang konfliknya belum selesai. Ya, betul Pak. Kami Iya, Pak. menjamin itu. nah itu kan satu Ya. kan itu yang kena kita tawarkan dulu kamu kalau tak tahu cakap tadi buat namun menjamin dari begitu lah tadi ini mau bercakap buat cukup sangat mau semua situ itu problemnya apa bukan tak tahu bukan saya itu yang mau sabun persoalan SLS itu sama semacam motif pokok sobi dia kan banyak persoalan ini kok 37 tahun yang lalu termasuk yang di Bang Manaku termasuk di Bang Maraib termasuk di Koko kan itu tuh kan harus kita urai balik bako 37 tahun yang lalu persoalannya SLS itu masuk 37 tahun yang lalu hitung itu kubu-kubu Tanjung Selua itu pindah ke Bukit Gabuan betul di Kayu Awa tuh ambo cucuan dia tuh nah Deres itu pemahaman aku Pak mau bahasa Iya. kerja Pak. Hmm. Nah, menurut Bapak yang namanya Kampung Genduang, Tanjung Seluai itu juga dulu di Basubur atau dulu kampung masih itu Pak? nah Perasaan itu tuh yang problem Nah, itu kan itu. itu teman dia Iya, itu. bersama dia Iya. Samo dari mama bercakap kan itu Iya. tahu-tahu kita masuk pekalan tua waktu si Kuara pelari jam Kasumur dan kawasan Iya. mana dulu awak yang pekalan tua dulu pekalan tua lagi ya Iya. itu problem ke semua yang ada Iya, iya. buat tahun itu kan pecah calut membuat ada kan dia baru Ya. jadi dibuatnya 37 tahun lagi di bawah oke itu namanya konflik agraria itu yang akan pernah selesai ya Wan, ya Jangan udah ada. Ah, Jangan udah ada. apa Kalau kita bawa perkara ini Iya. berdasarkan dari keterangan dewan, rekomendasi bupati. Saya nolak RAPP pada tahun 2011, walaupun saya berujung di penjara selama 9 tahun. Ada SK 180 Pak yang lahir, itu dari rekomendasi bupati. Jadi bupati sebenarnya ketika dia paham dengan fakta, Wan, ya, betul. Tugas pemerintah itu semacam dokter mendiagnosa sakit jantung ya, bawa lagi kepada Dokter bukan jantung. untuk pengadilan kita menghindarkan itu kan kenapa? ya tak? Enggak. Jadi Nah, itu kan kenapa apa paham tuh loh kalau ke pengadilan atau lo gitu? Ambo sekretaris umum lembaga adat Petalangan 8 tahun mempunyai itu sebelum itu LK3 lembaga LK3 Kampung Air pertama membuat loka karya tanah wilayah kamu makanya mau tontu sikit bukan banyak sikit tontu Iya. ya Iya, Dek. nah ikon yang harus kita urai kini kok sama-sama legal kok Iya, iya. kita di posisi loma kini kok apa caranya supaya nyomot ibarat apa tuh bisa apa
Dan Jole diambuk ini bagaimana budak-budak yang ditahan. Yang itu biar berproses. Kan itu kesepakatannya. Tidak usah kita urai penyakitnya, aduh. Persiawa kan. Kan persinya kan dibawa ke pengadilan ujung-ujung ini. Iya, versinya. Nah, itu yang dibuat Bang Samsari, monangnya. Iya. Putus Mahkamah Agung. Monang kan? Itu yang dibawa pengadilan Yayasan Asika Pelalawan, monangnya. Untuk tahap pertama. Bawiko. Nah, kalau kita memang lengkap dokumen, ngapa tak itu kita jalan? Karena ada aturan Jokowi dan ketika udah diimbau Pak Jokowi Pak Presiden. Tapi kita kan nggak bisa. Kan DPR itu tugasnya pertama mewakili kita semua kok. Ada imus, ada masih. Nah, ini saya mau dulu kan. Pekerjaan kawan-kawan di bawah ini di luar dari perintah kita. Iya, betul. Kamu nggak mau paham deh, Pak. Kami ini fokus pada advokasi penyelesaian. Iya. Tiba-tiba dapat laporan. Iya. Kamu berterima kasih deh, Pak. Paham nggak suasana kebatinan? Dari sini perwakilan ini akan diterima Polres. Iya. Akan diterima Polres. Silakan nanti berdiskusi di sana. Karena sifatnya kalau saya kan pengamanan nih yang menangani perkara kan di Polres. Nanti silakan nanti Bang Ridwan sudah dibisikkan tadi sama Kasat Intel. Nanti habis dari Pak Asisten, mungkin bapak-bapak nanti beberapa orang kami bawa ke Polres untuk di sana sampaikan, silakan apa yang mau disampaikan masalah keluarga yang ditahan. Mungkin itu Bang ya. Oke. Nah, itu apa? Kasus itu avokat yang memandu sebuah perusahaan, orang lagi memandu tempat itu, kami pun tak tahu si ilmu yang benar. Itu apanya kuburan. Kuburan ada sekitar kurang lebih 30 lah saya kuburan. 30 buah. Dengan ini kami memandu sebuah itu, bahkan jelas kalau bawa anak. Kantor aja bawanya hanya ke kantor. Kamu bawa ke kantor pos, dikunci kantor pos, pokoknya tidak sampai kapok. Coba ini kita coba apa itu kalau nih. Ya, nek Polres mau nemu nggih kalau lewat situ dah. Iko mau nih menemu awak. Agak mau Pak Ketua Pembatas sakit dicari yang tersuap kembali apa kamu nyantar membuat matang lagi ai. Ya teman. Iya betul. Iko kopoki nanti curhat ke situ dulu, bab itu dulu. Supaya lagi siko nanti kalau bisa Pak, amat tentu melapor kepada Pak Bupati nanti. Pak, waktu memang kesian kita nih Bapak. Pak Dela bola itu Jawa, bola itu belati itu. Ini kalau masyarakat pelalawan lah, ada yang ditolong kan gitu buat. Cuman yang bab itu dulu kita berproses, yang tadi itu bab kedua tadi yang kita di DPR ya, ya. Ah itu apa ya? Silakan ya. Jangan lanjut ke lakimu. Kau pun tak ada nih Pak, tak ada kau pun. Kamu nak bertanya? Iya. Jadi yang bukan tanya. Pemulihan Nggak hak betah. yang harus dilakukan. Dicopot Bekerjasama dan antara kerjasama Dewan dengan dengan Pemda Komuniti. Dilakukanlah negosiasi. Kaki juga gitu. Ini fakta sejarahnya pada tahun sekian menurut bukti sejarah ini, bukti yuridisnya ini, secara de factonya ini bahwa ini mulai terjadi hal-hal ini. Dipulihkan kembali halnya. Kalau perusahaan bersikeras, baru Jokowi mengancam izinnya tidak. Itu sebenarnya. Sebenarnya tuntutan pencabutan izin ini adalah tuntutan tertinggi. Yang kita paham turunan ke bawahnya adalah pemulihan hak masyarakat. Karena negara mengakui hal-hal konflik seperti ini terjadi di mana-mana. Sebenarnya itu Mas. Iya mau paham itu. Bahasa presiden itu kan itu. Nah, sembunyi budak-budak oye itu situ. Apa sampai apa? Oye. Ada bahas sampai pukul 5 setongan situ. Lah, tolonglah. Kata Umas ni balik Umas. Itu kau di nama DPR petang tu. Ini ruang nak tak tahu tu tak menyoncang memutian maka tak ngabian. Datang. Akhir berhenti Umas itu kan. Ditukai pula, pilih bau pula. Bau lah menyusut itu terkojo. Sari Lembah Subur. Lahannya Kak? Lahan kami, di perkuburan kami digusur semua oleh PT Lembah Subur. Udah berapa lama? Berapa lamanya? Ya orang tua lah yang udah lama lah. Jadi nenek moyang kami kemarin itu tahun 87. Berarti yang diambil warga ini Hak kami. Bukan mencuri kami, hak kami yang kami ambil. Kalau tidak, disuruh buang sawit Lembah Subur itu. Kembalikan lagi lahan-lahan nenek kami. Perkuburan kami harus
balik ke semula. Kalau nggak mau dikembalikan ke Lembah Subur. Banyak anak-anak tak bisa sekolah dulu. Anak-anak banyak yang tak sekolah. Ini aja nggak ada lahannya, habis, nggak ada. Habis diambil, ada toleransi PT Lembah Subur. Mau kerja aja nggak bisa kan suamiku. Bukannya awak apa Pak? Mencuri bukan. Kalau orang bilang mencuri, kalau kami hak kami yang kami ambil. Di Genduang ya, ditambah 1 orang lagi 7, dan ini berhubung dengan PT Sari Lembah Subur. Kita berharap itu terjadi mediasi. Yang kedua, kita mendesak Pemda Pelalawan segera membentuk tim penyelesaian konflik ini, tim terpadu, melibatkan seluruh unsur agar akar yang menjadi persoalan sebenarnya bisa terselesaikan, agar ini tidak berujung lagi pada penangkapan-penangkapan di masyarakat, karena memang status terhadap tanah itu butuh kejelasan. Seperti itu, kita minta itu Pemda 2 poin ini, pembebasan terhadap 6 kawan, penyelesaian persoalan kasus tanah ini. Namanya lahan itu masuk wilayah mana, Bang? Lahan ini masuk wilayah Pangkalan Lesung, Iya. Pangkalan Lesung di Genduang. Dan ini dulu menurut sejarahnya pada tahun 1986-1987 terjadi pembantaian, ya, kebun-kebun karet masyarakat ditumbang tanpa dibayar. Masyarakat yang melakukan perlawanan pada saat itu ditangkapi, ya. Ini terjadi dan fakta ini diketahui oleh banyak pihak, termasuk anggota dewan kita yang sekarang. Namun penyelesaiannya tidak pernah terjadi, dan ini yang kita inginkan terjadi, Pak. Seperti itu. Berapa luas lahan yang kita klaim itu milik tanah wilayah? Kalau luas berapanya kami tidak tahu persis, tapi yang jelas kami berbahasa seperti ini. Dulu perkampungan ada di situ, dan perkampungan itu saat ini berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Dan ini di atas perkebunan itu sekarang ada bukti kuburan-kuburan yang berada di mana-mana, seperti itu. Jadi tanaman sawit sampai ke pinggir kuburan itu? Bukan tanaman sawit di pinggiran kuburan, tapi tanaman sawit di atas kuburan. Di atas kuburan. Dan pekuburan kalau menurut penyelesaian jalan penyelesaian konflik adalah bagian daripada bukti yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyelesaian masalah. Jadi nah, kenapa yang 6 ini ditangkap, Bang? Ya. Jadi kabarnya kasusnya kan 363. Ya, yang 6 ini ditangkap seperti biasalah. Dia perusahaan memiliki legalitas kan dengan HGU yang mereka punya. Tapi negara juga tidak juga menutup mata kalau setiap HGU kadang-kadang juga bermasalah. Overlap, tumpang tindih, segala macam itu sering terjadi. Oleh karena itu, sekalipun SLS ya menuding masyarakat ini dengan tudingan pencurian kelapa sawit, kami hari ini memiliki pandangan kepada 6 masyarakat ini berbeda. Mereka tidak mencuri. Kalau mencuri mereka tidak lari pada saat itu. Kalau mencuri mereka tidak melakukan secara terbuka. Ini upaya yang dilakukan oleh masyarakat menurut kami. Mereka membuktikan bahwa kami memiliki kepentingan untuk memperjuangkan kembali untuk pemulihan hak-hak tanah nenek kami, tanah bapak kami, tanah moyang kami, seperti itu. Jadi sawit yang diambil warga ini di wilayah mananya? Maksudnya di lokasi mananya? Di lokasi mana? Apakah di tanah kuburan itu atau di mana? Iya, 500 meter dari daerah itu. Seperti itu. Nah, udah berapa lama nih masyarakat ngambil sawit di situ? Kalau sudah berapa lama masyarakat yang ngambil di daerah itu saya tidak tahu persis. Tapi yang paling jelas gini, di lapangan selama kami dari Gerlamata melakukan advokasi, kita mendengar cerita bahwa ada orang yang bisa melakukan pemanenan secara aman di jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, di kaplingan yang blok sekian aman. Dan mungkin ini juga yang memicu masyarakat kita ini untuk mendapatkan haknya juga. Iya, betul. Gitu. Jadi ada orang yang bisa manen 2 blok, 3 blok aman. Di wilayah HGU itu, kayak gitu. Ini hal ini yang memicu sebenarnya. Dia loh, Pak. Seperti Dia itu. bisa aman. Kayak Jadi hari ini dia sendiri. kita mau kemana? Nggak siang malam dia ngambil. Kita hari ini berdasarkan komunikasi dengan pihak Polres akan mencoba ya membawa masyarakat ini ketemu langsung dengan pihak Kapolres untuk melakukan upaya mediasi bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Ya, kita berharap memang pihak perusahaan tidak arogan, ya,
Karena saya pikir ini bisa memicu persoalan baru yang akan muncul karena SLS berada di tengah-tengah perkampungan. Kami mendorong ini untuk dimediasi secara baik karena kalau salah menempuh jalan juga hasilnya juga nanti tidak baik. Berapa kecamatan nih Bang yang melakukan aksi ini? Sebenarnya Ini yang sudah tergabung itu dari 3 kecamatan, Pangkalan Lesung, Kukuy dan Kerumutan. Tiga kecamatan. Berapa desa itu? Kalau desanya Yang kemarin itu 6 desa banyak. 6 desa. Ya. Banyak desa. Bang, ini kan kemarin warga udah melakukan hearing di DPR nih. Ya. Yang kita minta pembentukan pansus atau apa nih Bang? Bukan pansus. Kami sebenarnya tidak mendorong ini pada pansus. Kami mendorong ini pada tim terpadu. Karena tim terpadu ini memang kewenangannya ada di eksekutif. Nah, tim terpadu ini nanti dia akan membongkar fakta itu kan. Fakta dari tim terpadu ini berujung pada laporan. Mau dibawa kemana tim terpadu ini? Laporannya bisa ke menteri, laporannya bisa ke presiden. Kalau dia bisa misalnya rekomendasi, ya dia akan selesaikan. Itu sebenarnya yang coba kita dorong. Jadi yang kita dorong sekarang tim terpadu Pemda Kabupaten Pelalawan. dan terpadu khusus untuk PT SLS. PT SLS. Ya. Karena untuk PT MAL tadi kan seperti yang disampaikan oleh Pak Asisten 1, hilalnya kan sudah bisa dilihat kalau menurut Asisten 1. Tapi kalau untuk PT SLS memang butuh tim terpadu, butuh seluruh unsur untuk melihat fakta itu. Terima kasih, Bang. Yuk.